Bagi para traveler atau warga di sekitar Semarang, pasti tidak asing dengan keberadaan jalan alternatif Semarang-Temanggung. Jalanan ini melintasi belantara yang berada di Desa Sumowono, berada di dataran tinggi dan didominasi hutan. Jalanan Sumowono ini kerap kali disambangi kabut, ditambah minimnya penerangan di sana, sehingga membuat kesan tersendiri bagi orang yang melewatinya di malam hari. Cerita ini berawal saat saya bersama 6 kawan saya, Ahmad, Fitri, Rahayu, Yunita, Yola, dan Yusril, melakukan perjalanan pulang ke kota Semarang selepas dari pendakian ke Gunung Sikendil, Temanggung. Saat tiba di pusat kota Temanggung, kami singgah sejenak ke rumah kawan kami yang bernama Vega. Kurang lebih pukul 5 sore, kami tiba di sana. Setibanya, kami disambut Vega dan berbagai makanan yang tersaji di kediamannya. Tanpa berpikir lama, kami nikmati saja sajian yang ada. Terlihat semua kawanku sangat lahap. Mungkin dampak karena baru turun gunung. Selesai sholat maghrib, kami pulang melanjutkan perjalanan. Tapi langkah kami tertahan dengan ajakan Vega yang mengajak makan di kafe dekat rumahnya. Karena tidak baik jika menolak rezeki, akhirnya kami mengiyakan ajakannya. Saat makan, sangat terlihat wajah kami yang sangat lelah, terutama Yunita. Tanpa terasa, jam sudah menunjukkan pukul 7.45. Tandanya kami harus melanjutkan perjalanan pulang. Estimasinya 2 jam sampai kami tiba di Semarang. Itu kalau lancar. Jam 8, kami mulai perjalanan. Tandanya, kami akan melewati dingin dan gelapnya jalanan Sumowono. Di perjalanan pulang, saya dan Yola berboncengan berada di paling depan, diikuti Ahmad dan Fitri. Yunita, Rahayu, dan Yusril berada paling belakang. Singkat cerita, kami tiba di sebuah jalan gelap di antara hutan sebelum tugu perbatasan Kabupaten Semarang dan Temanggung. Di sini, awal mula keanehan-keanehan datang. Yunita yang sudah sejak di rumah Vega terlihat paling lelah, tiba-tiba bertingkah aneh. Yang di belakangku, masih kamu kan, Wi? Tanya Yunita ke Rahayu. Rahayu yang mendengar pertanyaan Yunita hanya menjawab, masih, dengan perasaan mulai ketakutan. Rahayu yang sudah mulai merasakan keganjilan, mulai berdoa dan membaca ayat kursi. Saat itu, Yunita berada di depan mengendarai motornya. Yunita yang sudah bertingkah aneh hanya melamun di sepanjang jalan, sampai-sampai mempengaruhi caranya berkendara. Rahayu yang berada di belakangnya semakin berpikir yang tidak-tidak. Yun, kamu kenapa? Tanya Rahayu. Tadi di tengah jalan, aku lihat perempuan pakai putih-putih. Rambutnya juga panjang. Sontak ketakutan Rahayu semakin besar. Rahayu tak berhenti berdoa memohon keselamatan. Rahayu belum memiliki keahlian penuh dalam mengendarai motor. Sehingga sampai saat itu, Yunitalah yang tetap di depan. Selain itu, keadaan jalan yang sangat gelap mengharuskan motor kudu tetap berjalan. Yusril yang berada di paling belakang mulai merasakan gelagat Yunita yang tidak seperti biasanya. Seringkali Yusril berkendara tepat di sebelah Yunita hanya untuk mengajaknya ngobrol demi mendinginkan suasana. Tapi usahanya nihil. Agak jauh setelah melewati tugu perbatasan,
keadaan tak berangsur membaik. Yunita semakin tak beraturan membawa motor, hingga akhirnya Rahayu melihat tubuh Yunita seperti ada yang menarik ke belakang. Aku gak kuat, pengen pingsan, ucap Yunita setelah badannya tertarik. Mendengar ucapannya, Rahayu sontak minta Yunita berhenti di pinggir jalan untuk bertukar posisi. Walaupun di posisi itu, Rahayu tak yakin dengan dirinya sendiri. Melihat Yunita dan Rahayu menepi, Yusril ikut mengikuti. Tanya Yusril ke Rahayu. Biar ku gantiin aja nyetir motornya, jawab Rahayu. Yusril yang sudah paham hanya membiarkan dan menyuruhnya lekas kembali jalan. Sebelum berjalan, Rahayu mengingatkan Yunita dan Yusril agar membaca ayat kursi dan istighfar di sepanjang jalan. Di jalanan, Yunita yang berpegangan ke Rahayu hanya diam dan melamun. Rahayu dan Yusril terus berusaha mengajak Yunita ngobrol, walaupun hanya dijawab sederhana dengan wajah lemas. Tapi Yunita tetap sadar di sepanjang jalan. Setiba saya di persimpangan Pasar Sumowono, saya dan Yola yang berada di depan cek semua rombongan, dan terlihat semua ada di belakang. Setibanya di daerah Bandungan, jalanan sudah agak ramai. Tanpa sadar, rombongan Ahmad, Fitri, Rahayu, Yunita dan Yusril sudah tidak terlihat lagi di belakang. Di situ saya mulai mengurangi kecepatan hingga akhirnya sampai di persimpangan jalan raya. Saya dan Yola pun menunggu. Tak lama, Ahmad dan Fitri datang. Sudah 10 menit, Yunita, Rahayu dan Yusril belum juga sampai. Hingga akhirnya mereka sampai, mereka terus jalan tanpa menghampiri kami. Menyadari keberadaan saya, Yusril hanya mengatakan, "Nanti berhenti di Indomaret depan." Dengan wajah panik, saya dan Ahmad hanya bertanya-tanya karena kami belum tahu apa yang sedang terjadi. Saat di Indomaret, betapa terkejutnya saya melihat Yunita menangis di atas motor. Saat saya tanya kenapa, dia hanya menangis dan mengatakan, "Aku takut." Tak lama setelah mengatakan aku takut, tiba-tiba Yunita jatuh pingsan. Sontak mengundang perhatian warga yang ada di sekitar Indomaret. Yunita kami bawa duduk tepat di depan Indomaret dengan dibantu warga. "Mbaknya, kenapa mas?" tanya salah satu warga di sana. Saya yang tidak tahu masalahnya hanya menjawab, "Kelelahan mungkin pak, soalnya kami baru saja turun dari muncak." Lalu kami diberi 1 gelas air hangat untuk membantu menyadarkan Yunita. Saya mengeluarkan minyak angin yang saya bawa. Saya berikan ke Rahayu untuk menyadarkan Yunita. Saat itu, posisi Yunita duduk dengan dibantu Rahayu, Fitri dan Yola. 10 menit pingsan, akhirnya Yunita sadar dan kembali menangis, dan kembali berucap, "Aku takut, aku diikuti sampai sini." Di sini, saya baru menyadari jika yang menyebabkan Yunita seperti ini adalah hal-hal gaib. Di situ, Yunita mulai cerita apa yang sedang menimpanya. Dia mengatakan, jika sejak di jalanan Sumowono hingga setibanya di sini, dia merasa ada yang sedang mengikuti dan menempel di badannya. Lehernya berat dan batinnya sangat merasakan keberadaannya. Setelahnya, Rahayu dan Yusril menjelaskan, ternyata kami sudah terpisah menjadi 2 sejak di daerah Tugu perbatasan. Saya dan Yola yang mendengar jawaban Yusril membantah, karena saat saya tiba di Pasar Sumowono, saya dan Yola melihat mereka semua. Yusril dan Rahayu kembali membantah.
dan meyakinkan jika rombongan kami sudah terpisah sejak di area tugu perbatasan. Sementara Ahmad dan Fitri terpisah dari saya setelah agak jauh melewati tugu perbatasan. Saya yang mendengar itu hanya bertanya-tanya apa dan siapa yang saya dan Yola lihat di persimpangan Pasar Sumowono. Sudahlah. Yang penting kita semua sudah kumpul lagi, ucap Rahayu. Saat semuanya sudah normal, kami melanjutkan perjalanan. Formasi berubah. Yunita dengan Rahmat, Rahayu dengan Fitri, dan yang lainnya tetap. Kami bersyukur Yunita sudah kembali normal. Rahayu dan Fitri berjalan paling depan, diikuti Ahmad dan Yunita. Yusril dan saya dengan Yola di belakang. Di sepanjang jalan, kami memperhatikan Yunita. Ternyata benar, baru kami jalan 10 menit, Yunita kumat lagi. Dengan jelas, saya melihat tiba-tiba tubuh Yunita tertarik ke belakang sebelum akhirnya dia pingsan di atas motor. Ahmad yang mengetahui segera menarik tangan Yunita. Dan Yusril yang juga menyadari langsung sigap menahan tubuh Yunita dari belakang. 100 meter lagi ada masjid. Kita berhenti di sana, sekalian sholat isya. Ajak saya. Sesampainya di masjid, Yunita masih pingsan. Saya dan Yusril menurunkannya dari motor dan berusaha menyadarkannya. Tak lama Yunita sadar dan kembali menangis. Mbaknya masih mengikuti, Mas. Badanku berat dan batinku merasakannya. Kami semua bingung karena tak seorang pun dari kami paham masalah seperti ini. Kami hanya mengandalkan doa-doa yang kami bisa untuk menetralisir keadaan dan berharap agar keadaan lekas membaik. Usaha kami berhasil. Setelah keadaan membaik, kami semua sholat isya berjamaah. Kami sholat di luar masjid karena saat itu jam sudah menunjukkan pukul 10 dan pintu masjid sudah terkunci. Saat itu, saya yang menjadi imam sholat. Saat hendak mulai sholat, saya terkejut karena dari ekor mata saya sebelah kanan, saya melihat ada perempuan berambut panjang, berpakaian putih, berdiri di sebelah kanan kami. Saya yang kurang yakin, akhirnya sedikit menoleh ke arah kanan. Ternyata benar, mata saya tidak salah. Dia berdiri di sana, dan dia hanya memperhatikan kami. Jika saya deskripsikan, perempuan itu berambut panjang acak-acakan, mengenakan pakaian putih yang panjang, sedikit lusuh, dan wajahnya tertutup rambutnya yang panjang. Apa ini? Lindungi kami semua ya Allah. Doaku dalam hati. Tanpa memikirkan begitu lama, saya mulai sholat isya. Walaupun dalam hati saya sangat ketakutan. Selama sholat, saya pejamkan mata agar saya tidak melihat perempuan itu. Selesai sholat, saat saya salam, dia sudah menghilang dari sana. Saya lihat Yunita sudah jauh membaik setelah sholat, dan kami harus segera melanjutkan perjalanan pulang. Saat bersiap-siap, Yunita memberitahu jika perempuan yang mengikutinya tadi memperhatikan kita saat sholat. Saat saya tanya dan memastikan apakah sosoknya sama dengan apa yang saya lihat, ternyata memang sama. Tapi syukurlah, sekarang keadaan sudah berangsur membaik. Saat perjalanan pulang, tidak ada kejadian aneh lagi. Saat di lampu merah, sesekali kami bercanda agar mencairkan suasana. Mungkin kami memang diharuskan lekas keluar dari daerah sana, karena setibanya kami di kota Semarang, semuanya sudah normal dan Yunita sudah pulih lagi. Selama di perjalanan,
Saya tidak menceritakan dari apa yang saya lihat agar semuanya tetap tenang. Kurang lebih jam 11.30, kami tiba di Semarang. Kami sepakat mengantarkan Yunita ke kontrakannya bersama-sama. Setiba di kontrakannya, wajah Yunita masih sama seperti orang linglung. Hanya saja ia sadar dan menjawab ketika diajak bicara. Tak lama, saya titipkan Yunita ke teman kontrakannya dan sedikit menceritakan peristiwa yang menimpanya. Dengan tujuan agar tidak terkejut jika ternyata nanti Yunita kambuh lagi selama di kontrakan. Hari berganti, saya sudah melihat Yunita di kampus lagi. Kami kembali kumpul lagi dan banyak menceritakan kejadian-kejadian menarik selama perjalanan kami. Di sini saya baru mengetahui jika Yunita memang sedikit peka dengan hal-hal seperti itu. Dan ternyata Yusril juga melihat perempuan itu saat di jalanan Sumowono. Tapi ia memilih diam dan baru menceritakannya sekarang. Kami bersyukur sudah kembali dengan selamat dan tanpa kurang apapun.